Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fathiatul Rizky, NIM 343022000084, Prodi PGSD kelas 1B, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen pengampu Ibu Leli Nespi Setiana, SPD NPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa. Bahasa adalah seperangkat bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sifat khusus bahasa manusia ada 4. Yang pertama adalah produktivitas, komposisionalitas, fleksibilitas, dan kreativitas. Ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu bermakna. Yang kedua, bahasa itu bersifat arbiter. Arbiter berarti tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Yang ketiga, bahasa itu konvensional dan universal. Yang keempat, bahasa itu punya variasi. Ada 3 variasi bahasa, yaitu ideolek, dialek, dan ragam. Yang kelima adalah bahasa sebagai identitas penutupnya. 7 fungsi bahasa. Yang pertama adalah instrumental, untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan. Yang kedua adalah regulatory, untuk mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga adalah interaksional, untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat adalah personal, untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran diri sendiri. Yang kelima adalah imajinatif, untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. Yang keenam adalah heuristik, untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui dari seseorang. Yang ketujuh adalah informatif, adalah untuk memberikan informasi, fakta, atau keterangan kepada lawan bicara. Materi yang kedua tentang fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos yang berarti bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Cabang fonologi ada 2, yaitu yang pertama fonetik yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Yang kedua adalah fonemik yang mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Berdasarkan proses terjadinya fonetik ada 3. Yang pertama fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang kedua adalah fonetik akustis, mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga adalah fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Klasifikasi bunyi. Yang pertama ada vokal, konsonan, dan diftong. Diftong adalah suatu bunyi yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Fonemik bahasa Indonesia adalah kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna, tetapi dapat membedakan makna. Sebagai contoh adalah lupa dan atau rupa. 2 kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi R dan L. Beberapa fonem punya beban fungsional tinggi dan rendah. Semakin banyak pasangan kata yang mirip, semakin tinggi fungsionalnya. Materi yang ketiga adalah morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfologi menempati urutan kedua setelah fonologi dalam tatanan linguistik. Satuan morfologi yaitu morfem dan kata. Morfem merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Jenis morfem yang ada di bahasa Indonesia, yang pertama ada morfem berdasarkan keutuhannya, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang kedua berdasarkan kebebasannya, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang ketiga berdasarkan keunikannya, ada morfem unik dan morfem biasa. Berdasarkan kandungan makna leksikalnya, ada morfem bermakna leksikal, morfem tidak bermakna leksikal. Berdasarkan pembentukan katanya, ada morfem dasar dan morfem afiks. Proses morfologis ada 4, yaitu pengimbuhan, pengurangan, pemajmukan, dan pemendekan. Materi yang terakhir ada tentang sintaksis. Berasal dari bahasa Yunani, sun dan taten, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, pausa, dan kalimat. Fungsi sintaksis, subjek dan predikat, objek dan pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah pausa. Pelengkap adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Frasa dan klausa. Frasa berdasarkan unsurnya ada berupa kata, berupa frasa, berupa kata, dan frasa. Frasa berdasarkan kategorinya ada frasa nominal, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numerilia, frasa preposisi, dan frasa konjungsi. Klausa berdasarkan strukturnya ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa berdasarkan kategori ada klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektiva, klausa adverbia, dan klausa numerilia. Berdasarkan unsur negas ada klausa positif dan klausa negatif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.